Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ila siratil mustaqim diinan qiyaman millata Ibrahima hanifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jamaah salat Isya dan tarawih dan witir insyaallah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama dan utama pada malam yang berbahagia ini, yang Allah masih izinkan kita untuk hadir di masjid ini, mari kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa tercurah buat kita semua. Semoga syafaatnya untuk kita dapat raih di hari kemudian. Dan semoga syafaatnya senantiasa tertular untuk kita semua sebagai umatnya. Jamaah sila surah kumandang engkau hadir di masjid ini pada malam hari ini. Kita sudah semakin dekat dengan mengakhiri yang namanya bulan Ramadan. Setiap kita melaksanakan salat tarawih, tentunya kita akan balik kiri kanan, gili kilo atau gili to kilo abio. Kadang-kadang gili kili munri, maka da engkau menemu piro sedepe bolaku masum pajang tarawih. Tapi tidak menutup kemungkinan tahun depan yang ada di samping kiri kanan kita, di belakang kita, mungkin tidak ada lagi tahun depan. Nasaba yulli mangulur ipong Allah Ta'ala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah saya berdiri di hadapan kita pada malam ini tidak lama. Dena metta angkat tu macarama setengah jam, angkat tu macarama 1 jam. Deni sengiro makadero tu rumah puasa mata kok mana yang kasih mapa mulai ele dibuka itu yang namanya channel televisi. Itu sudah kita dapatkan siaran agama. Begitu siang kita buka lagi, kita dapati lagi siaran agama. Begitu jam 21 malam sampai jam 2 malam masih kita dapati siaran agama. Bahkan kita bisa melihat salat langsung dari Masjidil Haram. Jadi kumacarama kita metalade madre itu mah panginging mapa kere-kere terus sepacaramai aku metalade imacarama Pak. Ya kama yasenge makada na puji mana kita berkumate macarama mega to macai. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene Kepulauan ini diberikan judul Peran Kementerian Agama dalam Pembinaan Sosial Kemasyarakatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan suci Ramadan itu yang pertama mengajarkan kita menjadi orang yang sabar. Jadi naku engkau to mas puasa nadina sabar.
berarti belum melekat yang namanya puasa yang ada pada diri dia untuk menjadi orang sabar. Biar kita dibikin apa sama orang, kalau kita dalam keadaan berpuasa, maka kita mengatakan saya dalam keadaan berpuasa. Biar dia kasih marah-marah ke orang, nampak cai-cai kita tetemu kisah bara. Nasabah percuma ke ma puasa naku te puji menre pelata pada tarupa tahu. Itu satu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa peran Kementerian Agama dalam pembinaan sosial kemasyarakatan? Menteri Agama itu, Kementerian Agama itu, kantor Kementerian Agama itu tugas yang pertama adalah memberikan pembinaan kepada masyarakat Islam, masyarakat yang bukan orang Islam, semuanya diberikan pembinaan. Tapi khusus orang Islam, pembinaan, bimbingan itu harus diberikan. Yang pertama adalah khusus umat Islam yang melaksanakan pelaksanaan ibadah haji. Jadi tanggal sedi ulul 5 insyaallah mapa mulai si menre tarakai jamaah haji di Sulawesi Selatan. Kalau pertama berangkat menuju Madinah, itu gelombang pertama. Siaga metro jamaahna Kecamatan Segeri. Kalau tidak salah Pak, ada 34 orang. Angkatan Lupulo Pak tahu jamaah Kecamatan Segeri menre Tanamaraja matuk natate tanggal 5. Apa mulai tanggal 5 kita masuk di kloter 7 kalau tidak salah. Jadi engkana gelombang pertama untuk berangkat jamaah haji Pole Segeri. Saya ingatkan Bapak dan Ibu, ini jamaah haji Pole Pangkajene Kepulauan madari lade mega paham-pahamna. Jadi yero jamaah haji elo menre naku angka jima-jimata angka pak disengenna monro rilawan watakaleta usahakan tapala pemenem ni napaki menre ku tanah maraja. Madari itu tuh angka pas tomatoriolo makada naku mendre ko nasa nak masuk kota nama raja ini ala lalo ko haji malopo, yaitu haji ifrat. Mapa mule let mendre ko letu mendre ko lisu boleh haji tidak boleh melepaskan pakaian ihram. Nah sengaji lopo itu istilahnya tomatoriolo makada haji tolop melopo. Padahal haji ifrat megalada larangan denu leniseng itu maka ada agro pelanggaranna sedi gemme makdunu, maka 1 ekor kambing harus dikorbankan untuk membayar itu namanya dam. Bayangkan 25 sona sampai 30 sona sebelum wukuf di Arafah, pergi melontar kembali ke hotel tidak boleh satupun rambut berguguran dari atas kepala orang. Pekogan ruko makakai ngului dengi sedingi metama kicemme igoso watakale nangka makdunu gemane ro lama rupa nade tisengi. Kira-kira bagaimana? Nasi lampau madanna harus dam 1 ekor kambing. Naku 5 bembek Pak. Maka 2022 itu saya sudah tekan 2021 saya sudah bisa mengatakan jamaah haji Kabupaten Pangkep banyak yang ikut haji tamattu. Sudah banyak yang ikut haji tamattu. Saya berikan pemahaman semaksimal mungkin bahwa ya roh haji mapako model ini, haji tamattu mapako, haji ifrah mapako model ini, resiko nama mapako. Jadi mereka semakin paham. Akhirnya kemarin dan tahun ini sudah ada kloter pertama masuk di gelombang pertama Pangkep, dan itu 99% maceni ya senge haji tamattu tenya nala haji ifrat. Bisa dipahangi.
Yang kedua, nangku kepada sengata tapalepe lalu napa kimendre tanah marajai aja tatilo kekurung. Satu contoh saja, engkau mendre tanah marajai ada keputusannya pemerintah daerah kabupaten masing-masing seluruh Indonesia bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan satu edaran keputusan bahwa setiap jamaah haji minimal harus mengeluarkan wajib membayar infak 1 juta rupiah. Wih jamaah haji, engkau turun na pikir kimetro dina tasnya di juta, dina lo pasui, makutana sih untuk agar lo gunane resep di juta, lo yagai. Sudah, nak kudeto lo wajai, aja nata wajai. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Setelah saya berangkat ke Tanah Suci membawa jamaah haji, orang yang tidak mau keluarkan uang 1.500.000 waktu di Kota Makassar, nape metama asrama haji terdememe di dompetna. Napiro pura masele real, nasele real senilai 500 real. Kira-kira kalau 500 real siaga 10 juta roh. Napi tama asrama haji terdememe menyerodina pura nasele. Maka kak maga ke nasa terdengin nasu diku Pak Ketua kloter kak siaga norina nasa 500 real puru sele kula tundrung mendekat demo tu na mega kapa mega itu set di juta ilo ita wajah biasa na deta wajah mega itu set di juta. Begitu orang sampai di Tanah Suci Mekah baru masuk di Madinah saja terdesi dina 150 real. Siaga memang ni rupa naku engkau tahu masih kelak do lo mendek tanah marajan nabila duina. Masalah impak set di juta rupiah itu diperuntukkan untuk masyarakat Pangkep yang tinggal di sini. Telengi bolana, nanrewi api bolana, nakane angin topa bolana, yen orang napasu basnas untuk membiayai itu rumahnya orang yang dikena angin ribut. Make gune duita Pak. Tapi roh jamaah masuk semeto. Di antara kita saja, naku terdengi dia 50 sebu. Dia nak di terdelen otak tamak kadategi rumah dia si dia 50 sebu. Tapi ku terlambat ke masuk pajak loro, dia tasum pajak loro manca di jamaah ki. Maderima gay pikiri ki maka daweru gila ada kak dia sulok masuk pajak loro berjamaah. Dia yang lupa Pak, yang lupa materuro dia yang ngerangi. Tapi gede 100 sebu 50 sebu terdeng. Aja nana mega loki petama lalena bawa kota amal kota amal. Engkau mau kira-kira lo rutin wani mapasu 50 sebu kulalena kota amal mapikiri ki Pak mega to mapikiri. Tapi kalau kita tamai ampelo lalena pasti dekat atau kuto botinge masih iri ki 50 sebu petama dan 6 pelo lo ke botinge. Jadi mega tahu masih iri kepada rupa tahu daripada masih iri lori Allah Ta'ala. Ini yang harus menjadi bahan renungan sebenarnya bahwa ternyata memasuki surganya Allah itu jauh lebih mahal ketimbang daripada kita mau masukkan sesuatu yang bukan milik Allah di hari kemudian. Di sini sudah 140 juta lebih di metama malam pertama sampai malam sekarang ini. Pengumumannya tadi pengurus panitia. Saya mau ajak lagi. Angka set di masjid ku Pangkep hebat lade Pak. Naku na sebui na tepu set dia sena tahu. Dia masumbang 500, 300, 200. Sumbangan almarhum Siti Aminah 500.000 rupiah. Al-Fatihah. Macam mana ti Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Setiap nama disebut sumbangan orang almarhum yang sudah meninggal dikirimkan Al-Fatihah. Dan termasuk yang belum meninggal menyumbang itu puasana dikirimkan Al-Fatihah.
Berapa Pak dia punya pemasukan sampai hari ini? Makawi pada 1 juta. Sudah hampir 400 juta. Uang diapakan itu? Tidak ada manfaat uang semakin disimpan di dalam kas bendahara masjid kalau tidak dimanfaatkan untuk kepentingan jamaah. Kemudian yang berikutnya, peran Kementerian Agama dalam sosial kemasyarakatan harus memberikan pembinaan semaksimal mungkin. Tidak boleh berhenti di situ saja. Pangkep ini Pak, kita dalam pelayanan kepada masyarakat Islam yang melaksanakan ibadah haji tahun 2023, Pangkep menjadi pelayan manasik haji yang terbaik di Sulawesi Selatan Pak. Kenapa? Karena saya lengkapi fasilitas di PLHUT, Pusat Layanan Haji dan Umroh. Di sana ada Ka'bah permanen. Di sana ada tempat tawaf, Safa dan Marwah. Di sana ada Aqabah, Wusta dan Ula. Seluruh jamaah haji yang mau berangkat ke tanah suci pasti dia bisa mengenal, oh ini nanti Ka'bah, di mana kita mencium setelah kita ketemu dengan garis biru, garis hijau. Di situ kita Bismillahi Allahu Akbar. Di mana Safa Marwahnya? Oh, di sini Safa, ini Marwah. Berlari-lari kecil. Kita tahu itu. Itulah yang membuat Pangkep menjadi kabupaten pelayan manasik haji terbaik di Sulawesi Selatan tahun 2023. Karena kabupaten lain belum ada, kecuali Luwu Timur. Karena Luwu Timur saya juga bikin taman manasik di sana. Saya tinggalkan. Yang berikutnya, tolong teman-teman lebih kung kemana ilo menre tanah marajai, tahindari masalah-masalah yang akan terjadi nanti di sana. Nasabah angkat atau Pangkep latu makokwe ula 10 piset di matuna napai ibebaskan ku tanah haram. Sementara itarungku makokwe jamaah haji Pak. Sementara sekarang masih ditarungkui, masih di penjara. Ula 10 set di matuna ya tonge napo dilepe. Ia pernah lepe, kui wajai 200 juta. Dan ku dena wajai 200 juta, dia penuh dipelepei. Makanya waktu mau di penjara, nobina Pak Bupati, Pak Kakan Kemenak, Pak Kandep, tolong kita bicara dulu. Mau jumpa pers, wartawan datang. Naseng dibebaskan gitu kalau dibayar 200 juta Pak Kandep. Saya bilang tidak bisa nak, tidak bisa, tetap dia akan dipenjara. Meskipun sudah selesai penjaranya 2 tahun, tapi nadena wajah 200 juta tetap ditahan. Beh, to masuk satu tu apa pana? Kudai wajah dia tu ni pelepe. Jadi harus dibayar. Itu apa yang dia lakukan? Macule-culewi ku antara sementara tawab naganggu makunre pole Turki. Nak ketening rumah kunre pole Turki, ditangkap CCTV, kemudian oh ternyata di sidang dia mengaku betul dia lakukan. Di sidang kedua ternyata dia menyangkal lagi. Polisi Arab Saudi mengatakan, hakim sana mengatakan, kenapa kau mengaku pertama, kemudian yang kedua kau tidak mengaku? Seandainya tidak mengaku pertama, kedua tidak mengaku, maka kemungkinan besar dia bebas. Ini tanah haram. Oleh karena itu, mulai saat ini jamaah haji yang ada di sini yang akan berangkat, diberangkat mulai tanggal 1 ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, kemudian dari Gorontalo sudah masuk ke sana, kemudian Papua, Maluku akan berangkat di Bandara Hasanuddin Makassar, asrama haji. Tolong jamaah haji 30 orang lebih dari Kecamatan Segeri, saya berharap bahwa nanti selesai bulan Ramadan ini kita akan mengikuti yang namanya manasik haji terpadu yang dilaksanakan Kementerian Agama. Karena ada juga yang namanya manasik haji ditangani oleh KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Itu nanti yang akan mendampingi Bapak. Ini pun juga saya sudah diherin dengan DPRD karena ada yang melapor. Kenapa Pak kita disuruh masuk lagi KBIHU? Ini keputusan Menteri Agama, setiap 45 jamaah harus didampingi 1 KBIHU. Dan itu tugasnya di sana
harus bisa memberikan pelayanan, mendampingi pembimbing ibadah haji yang diberikan oleh Kementerian Agama untuk selanjutnya meningkatkan kualitas jamaah haji berada di Madinah gelombang pertama dan gelombang kedua berada di Mekah dan nanti berakhir di Madinah gelombang keduanya. Hanya membayar 2 juta rupiah ke KBUH, maka diberikan kesempatan untuk melaksanakan umroh sunat 3 kali, ditambah Kementerian Agama 1 kali, berarti 4 kali dilaksanakan umrah. Hanya 2 juta. Tapi kalau di luar daripada bulan suci Ramadan, di luar daripada pelaksanaan haji, maka kita berangkat umroh harus membayar minimal 28 juta rupiah, baru kita bisa laksanakan umroh. Tapi kalau pelaksanaan haji ini ditangani oleh KBUH, membayar 2 juta rupiah untuk apa? Untuk sewa bus di Mekah, untuk snacknya di Mekah pada saat berangkat umroh. Mereka memfasilitasi sewa bus. Uangnya bapak dan ibu itu juga yang dipakai untuk itu, bukan uangnya KBUH, tapi uangnya bapak dipakai untuk bapak sewa bus. Itu yang tidak dipahami orang. Oleh karena itu, mudah-mudahan bapak dan ibu, saudaraku semua yang insya Allah berangkat tahun ini ke Tanah Suci, perbaiki perasaan tajagai aleta, aja takaburo, sikirki, istighfarki mega, eloki ripong Allah Ta'ala. Kebiasaan ni makada labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ulang-ulang terus itu. Tapakuling mataru, tapananungang ilalena kita, insyaallah kita akan menjadi haji yang mabrur. Mudah-mudahan Kementerian Agama bisa melayani bapak dan ibu yang berangkat Tanah Suci nanti tahun ini, dan pas yakinkan bahwa hajinya bapak dan ibu dari saat sekarang ini, ibu adalah orang yang rela ikhlas memberikan sumbangan. Nanti pulang semakin ibu rela memberikan sumbangan, khususnya masjid yang kita cintai ini, karena yang membangun masjid ini yang banyak uangnya katanya itu adalah sahabat saya dari Jayapura, Pak Haji Gapar. Pak, saya kenal baik dengan beliau karena tahun 87 sama-sama saya berada di Pasar Ampera Jayapura. Beliau masih pakai gerobak-gerobak itu menjual dari luar ke dalam pasar. Itu Haji Gapar. Jadi mudah-mudahan kita bisa merasakan bahwa masjid ini bisa bermanfaat kepada keluarga besar yang ada di Segiri. Dan insya Allah saya mohon kepada panitia nanti, tolong di setel baik-baik pada saat perayaan Idul Fitri nanti, karena Bupati Pangkep akan sholat Idul Fitri di masjid ini, akan sholat Idul Fitri. Oleh karena itu nanti hari Selasa insya Allah kami melaksanakan Riyatul Hilal di Unismu, dan nanti sorenya itu sekitar jam 2 mungkin saya datang ke sini dengan PHBI Kabupaten untuk mengecek kembali sound system. Saya akan ikut setel ini sound system supaya suaranya betul-betul masuk di dalam ruangan semua ini, karena saya yakin pernah satu kali saya duduk belakang, kadang-kadang susah saya dengar suaranya ke belakang sana. Jadi kemungkinan ibu-ibu juga tidak terlalu banyak dengar. Kita akan cek, dan kalau sudah dicek sama namanya PHBI DMI, karena saya ketua DMI-nya juga Pangkep, nanti kita sudah setel. Tolong kalau sudah bagus suaranya, tolong dipatenkan. Jangan lagi digoyang-goyang-goyang. Jangan kayak di masjid saya. Masjid saya tuh susah juga. Nanti saya agak tegur, baru agak bagus. Kalau sudah saya setelkan baik sama tim saya, datang lagi tuh yang jaganya satunya bagian, dia tidak mau tinggalkan itu tone system. Nah putar mataru peko cara ada dia nama decen angka ko monrongi koron kacili mataru baca nada curi deh agak petu dah curi nero tahu na kacili. Inilah ke depan insyaallah, mudah-mudahan masjid ini bisa berjalan dengan bagus, dan insyaallah saya mohon maaf bapak dan ibu kalau saya melewat dari 20 menit menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama mohon maaf, dan mudah-mudahan pelaksanaan Idul Fitri nanti berjalan dengan baik, dan insya Allah
tahun ini kemungkinan besar tidak ada yang berbeda salat Idul Fitrinya. Semua sama Muhammadiyah dengan Hindu. Pada pada nih Mas Sumpah aja insyaallah. Sekian wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.